Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia kisah tentang prajurit muslim pilih tanding yang ketika Sayyidina Khalid bin Walid terdesak oleh gempuran tentara Romawi, lalu meminta bantuan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengirimkannya seraya menyertakan selembar surat yang isinya tidak akan bisa dikalahkan sebuah pasukan jika ada orang seperti dia. Ketika Amr bin As kewalahan menghadapi musuh di pembukaan Mesir lalu meminta bantuan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau juga mengirimkan Zubair, Al-Miqdad, Ubadah, dan Maslamah, seraya menyertakan surat yang isinya, "Aku kirimkan kepadamu 4 orang laki-laki yang setiap orang sebanding dengan 1.000 pasukan Islam." Namun yang sedang kita ceritakan ini, bahkan Abu Bakar berkata tentangnya, suaranya lebih baik dari 1.000 laki-laki. Inilah legenda hidup seorang prajurit yang ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada panglima perangnya di kancah Persia tentang siapa prajuritnya yang paling gagah berani tak tertandingi, maka sang jenderal Said bin Abi Waqqas menyebut namanya seraya menambahkan, "Aku belum pernah melihat prajurit yang seperti dia." Dalam perang Zatus Salasil, panglima Persia, Hurmuz menantang Sayyidina Khalid bin Walid untuk duel. Maka sang pedang Allah itu pun maju memenuhinya. Ternyata itu hanya siasat licik musuh untuk membunuh Khalid, agar pasukan Islam tercerai-berai bila kepalanya terbunuh. Karena begitu Khalid maju, ia langsung dikepung oleh pasukan khusus yang telah disiapkan untuk mengeroyoknya. Dalam keadaan Khalid yang terkepung, tiba-tiba muncullah seorang prajurit yang mengaung dan menerkam tak ubahnya singa yang memburu mangsanya. Di ujung pedangnya, pasukan terpilih Persia menjadi tak ubahnya kayu kering yang terpotong dan tercabik-cabik. Siapakah sosok pahlawan yang sedang kita ceritakan ini? Dialah Al-Qa'qa' bin Amru At-Tamimi rahimahullah ta'ala, prajurit muslim paling tangguh yang di tangannya lah terbunuh para jenderal-jenderal musuh seperti Fairuzan, Rustum, dan yang lainnya. Sehingga pimpinannya saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas menggambarkan tentang prestasinya. Kokok pernah melakukan operasi dalam sehari sebanyak 30 kali, dan di setiap operasinya itu ia berhasil membunuh satu tokoh musuh. Dalam perang Yarmuk, saat pasukan muslimin terpukul mundur, Al-Qa'qa' melakukan duet maut dalam sebuah operasi berani mati bersama Ikrimah bin Abi Jahal. Keduanya menyerbu masuk jauh ke barisan musuh dan mengobrak-abrik blokade mereka. Sehingga dengan ini mental para mujahidin yang sempat jatuh itu bangkit kembali dan berhasil meraih kemenangan. Dalam perang Qadisiyah, ada pasukan bergajah musuh yang merepotkan pasukan kavaleri muslimin. Kuda-kuda mereka susah dikendalikan karena takut dengan gajah-gajah yang besar tersebut. Maka segera Al-Qa'qa' bersama saudaranya Asim melakukan satu misi penghancuran pasukan gajah tersebut. Keberhasilan misi ini menjadi pembuka bagi kemenangan kaum muslimin dalam perang yang sangat menentukan ini. Al-Qa'qa' adalah prajurit dengan kemampuan tempur sekaligus ahli strategi di atas rata-rata. Ia punya keahlian dalam Psychic War, yaitu salah satu strateginya yang terkenal adalah ia pernah mengikat pelepah-pelepah kurma di kuda-kuda pasukan kavaleri untuk menerbangkan debu-debu, sehingga musuh ketakutan karena mengira jumlah kaum muslimin yang berlipat-lipat dari debu yang membumbung. Al-Qa'qa' rahimahullah adalah prajurit yang mengabdi secara utuh kepada Khalifah Rasyidin yang 4 sejak di masa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman hingga Ali. Dan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat dan pemerintahan dipegang oleh Muawiyah, beliau memilih mengundurkan diri dan wafat di Mesir pada tahun 40 Hijriah. Ulama berbeda pendapat tentang statusnya, apakah beliau termasuk sahabat Nabi atau masuk golongan tabi'in. Sebagian ulama seperti Ibnu Athir, Ibnu Abdil Bar, dan Ibnu Hajar berpendapat bahwa ia termasuk sahabat.
Namun mayoritas ulama memasukkannya ke dalam kelompok pembesar tabi'in, bukan sahabat. Karena meski ia masuk Islam di waktu ketika Rasulullah SAW masih hidup, tidak ada riwayat yang kuat yang menyebutkan ia pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi sekelumit kisah tentang pahlawan yang tak terkalahkan, yaitu Al-Qaqqa bin Amru At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.